Selamat datang di konten Hikayat Sufi bersama saya Cakondor yang akan menyuguhkan kisah tokoh-tokoh Sufi berikut karomahnya. Dengan harapan dari atau dengan kisah-kisah mereka, hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan tentang satu tokoh. Dialah Malik bin Dinar, yang saya ambil dari kitab Tadhkiratul Aulia karangan Fariduddin Attar. Malik bin Dinar memiliki nama lengkap Malik bin Dinar As-Sami. Beliau adalah putra seorang budak Persia dan Sijistan atau Kabul. Malik bin Dinar merupakan murid Hasan al-Basri. Bagi Anda yang belum mengenal Hasan al-Basri, bisa lihat video yang terdahulu. Malik ini dikenal sebagai seorang tradisionis atau ahli hadis terpercaya. Beliau meriwayatkan hadis dari pakar-pakar awal seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik juga seorang ahli kaligrafi Al-Quran ternama. Beliau meninggal sekitar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Pertanyaannya, mengapa dinamakan Malik ad-Dinar? Jadi, kisahnya seperti ini. Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak. Tapi sekalipun ia putra seorang budak, ia terlahir bebas dari perbudakan. Konon, suatu waktu, Malik ad-Dinar melakukan perjalanan menggunakan kapal. Ketika kapal itu sudah berada jauh di tengah samudra, ternyata para pelaut menuntut bayaran atau menuntut ongkos. Mereka berkata, "Bayar ongkos ini." Karena Malik tidak memiliki uang, beliau pun menjawab, "Aku tidak punya uang." Dari jawaban Malik ad-Dinar ini, kemudian para pelaut memukulinya hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Malik siuman, mereka meneriakinya lagi, "Bayar ongkos, bayar ongkosmu." Lagi-lagi Malik ad-Dinar menjawab yang sama, "Aku tidak punya uang." Mereka memukulinya lagi hingga pingsan untuk kedua kalinya. Ketika sadar, mereka menuntut bayaran lagi, "Bayar ongkos." Ketiga kalinya juga Malik menjawab, "Aku tidak punya uang." Apa yang dilakukan para pelaut itu? Akhirnya dia hendak melemparkan Malik bin Dinar ini ke laut atau ke air. Saat itu juga semua ikan di laut menyembulkan kepala ke permukaan air. Masing-masing membawa 2 keping emas dinar di mulutnya. Malik menjangkau mengambil 2 dinar dari mulut seekor ikan, lalu memberikan uang itu kepada para pelaut. Melihat kejadian ini, para pelaut langsung jatuh berlutut. Malik pun berjalan di atas air, kemudian pergi. Itulah mengapa ia dijuluki Malik ad-Dinar. Lalu bagaimana kisah pertobatan Malik ad-Dinar ini? Jadi gini, Malik itu seorang lelaki yang sangat tampan dan kaya raya, dan sangat gemar mengejar hal-hal duniawi. Ia tinggal di Damaskus, tempat Muawiyah membangun masjid sangat besar dan luas. Ternyata Malik ingin sekali diangkat menjadi pengurus masjid tersebut. Lalu ia pergi dan membentangkan sajadah di sudut masjid dan terus beribadah di sana selama 1 tahun. Berharap apa? Bahwa siapapun yang melihatnya akan menemukannya sedang melaksanakan sholat. "Betapa munafiknya kau ini," katanya kepada diri sendiri. Setahun pun berlalu dengan cara seperti ini. Pada malam hari, ia akan keluar dari masjid dan bersenang-senang. Suatu malam, saat ia sedang menikmati musik dan semua kawannya telah tertidur, terdengar suara dari kecapi yang sedang dimainkannya. "Malik, mengapa kamu belum juga bertaubat?" Mendengar kata-kata itu, Malik menjatuhkan alat musik tadi dan pontang-panting kebingungan menuju masjid. Kemudian, Malik pun berkata dalam hati, "Selama 1 tahun penuh aku telah menyembah Allah secara munafik. Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Tetapi aku malu," kata Malik. "Apa yang seharusnya aku lakukan? Seandainya orang-orang mengangkatku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya.
Ia membulatkan tekad dan meluruskan niatnya kepada Allah. Pada malam itulah untuk pertama kalinya ia mengerjakan sholat dengan sepenuh keikhlasan. Keesokan harinya seperti biasa orang-orang berkumpul di depan masjid. Salah satu mereka berujar, "Wah, ada retakan di dinding masjid. Kita harus mengangkat pengawas untuk mengurus masjid ini." Akhirnya mereka berdiskusi dan sepakat bahwa tak ada orang yang lebih tepat untuk tugas ini selain Malik. Jadi mereka pun mendatangi Malik. Saat itu Malik sedang mengerjakan sholat. Mereka menunggu dengan sabar sampai Malik selesai. Setelah Malik selesai melaksanakan sholat, mereka pun berkata, "Kami datang untuk memintamu agar mau menerima pengangkatan ini," kata mereka. Apa yang dikatakan Malik? "Ya Allah, setahun penuh aku menyembahmu secara munafik, dan tak seorang pun memandang diriku. Sekarang, setelah aku memberikan seluruh jiwaku kepadamu dan bertekad tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau mengirim 20 orang untuk mengalungkan tugas tersebut ke leherku. Demi keagunganmu, aku tidak menginginkannya." Malik berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi orang yang sangat dihormati dan soleh, sampai-sampai ketika seorang hartawan kota Basra meninggal dunia dan meninggalkan seorang putri yang cantik. Sang putri ternyata ingin menjadi istri Malik ad-Dinar lewat perantara Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani kemudian menyampaikan kepada Malik ad-Dinar. Apa yang dikatakan Malik ad-Dinar? "Aku telah bercerai dengan dunia ini. Wanita ini milik dunia yang telah kuceraikan. Aku tak dapat menikahinya." Ya Allah, hebat sekali. Itulah kisah dari Malik ad-Dinar dan pertobatannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa ketika tiba waktunya nanti, kita harus menunjukkan bukti-bukti ke hadapan hakim sekaligus raja. Maka bukti kita di tempat penuh kehormatan itu adalah keindahan wajah Allah yang selalu kita dambakan. Saya Cak Kondor pamit, ciptalah penyatuan, sirnalah perpisahan. Sampai jumpa di Hikayat Sufi berikutnya.